Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maisha Fadila dengan NIM 230161158. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar, proses dan fungsi, dan ruang lingkup administrasi pendidikan dengan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Hanif Al-Qadri, MPD. Administrasi pendidikan terdiri dari dua kata, yaitu administrasi dan pendidikan. Administrasi pendidikan adalah tindakan pengorganisasian perilaku manusia dalam pendidikan agar sumber daya yang ada dapat ditata sebaik mungkin sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara produktif. Singkatnya, yaitu administrasi pendidikan adalah keseluruhan proses dan kegiatan-kegiatan bersama yang harus dilakukan oleh semua pihak yang ada berkaitan dengan tugas-tugas pendidikan. Selanjutnya ada pentingnya administrasi pendidikan. Yang pertama ada mengangkat derajat kinerja pekerja dan menolong mensukseskan dan memperbaiki kinerja. Yang kedua ada menciptakan iklim kerja yang baik untuk menerapkan prinsip-prinsip hubungan kemanusiaan yang sehat dengan menekankan program kepada setiap orang pada lembaga pendidikan yang bersangkutan. Yang ketiga ada mendorong menerjemahkan, merubah pikiran-pikiran dan teori-teori pendidikan menjadi kurikulum, program, metode, media, prosedur, dan berbagai aktivitas pendidikan lainnya yang menempuh jalan yang tepat dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya ada berusaha menghubungkan atau mempertemukan lembaga pendidikan dengan masyarakat ke arah pengimbangan, kemajuan, dan kestabilan. Menurut Ahmad Sabri, dalam buku Administrasi Pendidikan menyebutkan manfaat administrasi pendidikan bagi seorang tenaga kependidikan yang mempelajari administrasi pendidikan. Yang pertama ada dapat mengetahui dan menyadari akan tugas-tugas dan wewenang yang mesti dipikul serta mengetahui bagaimana cara melaksanakan tugas-tugas dan kewenangan masing-masing. Yang kedua ada dapat menghindar kesalahan kinerja atau overlapping kerja dan tugasnya. Yang ketiga ada mengetahui bagaimana melaksanakan sesuatu kegiatan kependidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan supaya tercapai secara tepat. Yang keempat ada mengetahui batas-batas hak dan kewajiban masing-masing tenaga kependidikan. Yang selanjutnya ada tujuan administrasi pendidikan, yaitu alat untuk mencapai tujuan optimal kependidikan, karena sekolah merupakan subsistem dari sistem kependidikan nasional, maka tujuan administrasi pendidikan yang dilaksanakan di sekolah mempunyai 3 macam jangkauan. Yang pertama adalah jangka pendek, yaitu agar tersusunnya dan terlaksananya suatu sistem pengelolaan komponen instrumental proses pendidikan yang terdiri dari komponen siswa, pegawai, guru, prasarana, sarana, organisasi, pembiayaan, kurikulum, tata laksana, dan hubungan masyarakat guna menjamin terlaksananya proses kependidikan di sekolah yang relevan, efektif, dan efisien. Yang kedua ada tujuan jangka menengah, yaitu tujuan institusional setiap jenis dan jenjang program pendidikan di sekolah. Tujuan jangka pendek harus disesuaikan dengan tujuan institusional. Tujuan institusional pendidikan untuk semua tingkat dan jenis sekolah telah dibakukan oleh pemerintah. Selanjutnya ada tujuan jangka panjang, yaitu kegiatan administrasi pendidikan di sekolah dalam jangka panjang hendaknya akan mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional. Apabila dikaitkan dengan administrasi pendidikan, tujuan administrasi pendidikan
adalah agar segala usaha kerja sama dalam mendayagunakan berbagai sumber daya dapat terjalan secara teratur, efektif, efisien, dan produktif. Selanjutnya ada proses dan fungsi administrasi pendidikan. Ada 4 di sini. Yang pertama ada fungsi perencanaan. Itu mencakup berbagai kegiatan seperti menentukan kebutuhan diikuti dengan penentuan strategi pencapaian tujuan dan kemudian penentuan program guna melaksanakan strategi pencapaian tujuan tersebut. Selanjutnya ada fungsi organisasi yang meliputi pengelolaan personil, sarana prasarana, distribusi tugas, struktur yang berwujud sebagai suatu badan integral. Yang ketiga ada fungsi motivasi yang meningkatkan efisiensi proses dan efektivitas hasil kerja. Fungsi ini karena adanya penentuan dan distribusi tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang sesungguhnya bermuara pada relevansi, efektivitas, efisiensi hasil kerja yang hendak ditercapai. Yang keempat ada fungsi pengawasan, yaitu meliputi pengamatan proses pengelolaan secara menyeluruh sehingga tercapainya hasil sesuai dengan apa yang telah direncanakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, membimbing dalam rangka peningkatan kemampuan kerja, memperoleh umpan balik, dan untuk mengukur sampai berapa jauh tujuan telah tercapai. Selanjutnya ada ruang lingkup administrasi pendidikan, yaitu ada 10 di sini. Yang pertama administrasi kurikulum. Itu meliputi pembukuan atau pendataan jumlah mata pembelajaran yang diajarkan, waktu tersedia, jumlah guru, beserta pembagian mata jam pelajaran, jumlah kelas, penjadwalan, buku yang dibutuhkan, program semester, evaluasi, program tahunan, dan kalender pendidikan. Yang kedua ada administrasi ketenagaan, yaitu meliputi kumpulan surat lamaran dan penerimaan pegawai mutasi, surat keputusan, surat tugas, berkas-berkas tenaga kependidikan. Yang ketiga ada pendidikan kemahasiswaan, yaitu organisasi dan perkumpulan murid, masalah kesehatan, kesejahteraan murid, penilaian dan pengukuran kemajuan murid, bimbingan dan penyuluhan bagi murid. Selanjutnya ada administrasi sarana dan prasarana, yaitu meliputi buku perencanaan pengadaan barang, buku pembagian penggunaan barang, buku perbaikan barang, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada administrasi keuangan atau pembiayaan pendidikan, yaitu meliputi keuangan pendaftaran siswa baru, uang gedung, uang seragam, uang peralatan, uang sekolah, SPP, dan lainnya. Yang keenam ada administrasi perkantoran, yaitu surat masuk atau keluar, buku tamu, buku-buku patung terkait penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya ada administrasi unit penunjang pendidikan, yaitu meliputi bimbingan konseling, UKS, pramuka, olahraga, atau kesenian. Selanjutnya ada administrasi layanan khusus pendidikan, yaitu meliputi konsumsi, layanan antarjemput, bimbingan khusus di rumah. Selanjutnya ada administrasi tata lingkungan dan keamanan sekolah, yaitu meliputi perencanaan tata tertib dan pertamanan di sekolah, jadwal penjaga, jadwal kebersihan. Selanjutnya yaitu administrasi hubungan dengan masyarakat, yaitu meliputi hasil kerja sama, program-program humas, atau sebagainya. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah yaitu administrasi pendidikan adalah keseluruhan proses dan kegiatan-kegiatan bersama yang harus dilakukan oleh semua pihak yang berkaitan dengan tugas kependidikan. Adapun tujuan administrasi pendidikan ada 3 di sini, yaitu tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka panjang. 4 fungsinya yaitu pertama fungsi perencanaan, organisasi, motivasi, dan pengawasan.
Terus ada ruang lingkup di sini ada administrasi kurikulum, kepegawaian, kesiswaan, sarana dan prasarana pendidikan, keuangan, pendidikan perkantoran, unit-unit penunjang pendidikan, layanan khusus pendidikan, tata lingkungan, dan keamanan sekolah serta hubungan dengan masyarakat. Hanya itulah yang dapat materi yang saya sampaikan. Saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.